Astagfirullahaladzim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah makan semua kan? Belum. Bagus. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pesawat sederhana ya, buatan P4TK. Baiklah, pembuatan alat dan bahan dari pesawat sederhana ini: botol mineral bekas ada 3 buah, isolatif, gunting, langkah-langkah pembuatannya. Pertama, membuat pola baling-baling sayap dan ekor pesawat. Kedua, menggunting pola yang sudah dibuat. Ketiga, merakit pola-pola yang sudah digunting ke badan pesawat. Keempat, merapikan pesawat yang sudah ada. Filosofinya, kesalahan sekecil apapun bisa membuat pesawat terbang jatuh. Hati-hati yang pulang ke Bintung jatuh nanti. Waduh. Penjelasannya, suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersinergi akan membuat suatu pekerjaan itu diselesaikan dengan mudah. Contohnya kita membuat pesawat ini, dengan bersinerginya akan mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam pembuatan pesawat yang sederhana, sehingga suatu permasalahan terletak pada rinciannya. Dalam memeriksa permasalahan yang ada pada pesawat yang secara teknis harus diuji sampai rinciannya terdalam yang termasuk dalam permasalahan dalam pembuatan pesawat terbang. Pesawat terbang juga merupakan harmonisasi serta koordinasi kerja dari ribuan elemen yang membangun produk atau karya suatu pesawat. Kesimpulannya, suatu karya itu harus dibuat dengan menggabungkan semua elemen yang terkait sehingga menghasilkan karya yang berkualitas. 3 kata untuk pesawat kreatif sinergi sederhana. Terima kasih, itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat di PPT-nya tadi harus bisa terbang. Kalau kita coba, hati-hati ya Bapak Ibu nanti. Ini kalau terbang mengangkat kepala dah. Sana aja bukan. Ya silakan. Sriwijaya Air. Sekalinya terbang. Walaupun endingnya nyungsep, yang penting dia terbang ya Bapak Ibu. Tepuk sekali lagi untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bersama saya Ilma Rama Dewi. Sebelah saya ada Mbak Hela, satunya lagi pakai kacamata Mbak Milsa, dan sebelah sini ada Mbak Nirwana. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari karya kelompok kami, yaitu tentang fantastic building. Kali ini kami membuat kincir angin dengan material bahan stik kayu, gunting, lem, lilin, dan korek api. Langkah-langkah pembuatan yaitu pertama kita membentuk dasar dengan bentuk diagonal, kemudian kita menyusun stik sampai ke atas untuk membuat fondasi yang kokoh. Keempat itu membentuk stik kayu seperti baling-baling kipas angin. Filosofi dari kincir angin adalah dari kincir angin
Filosofi dari kincir angin yaitu seperti karakter seorang guru, di mana mereka yang tak pernah berhenti mengayomi, bergerak dan terus menebar manfaat bagi orang lain. Kincir angin memiliki arti ciri khas di mana mereka bergerak, maka bagian satu dengan yang lainnya ikut bergerak tanpa ada yang terpisah atau terhenti. Itu adalah tim. Dalam Islam disebut jamaah, berjalan bersama-sama dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan. Prinsip dasar kincir angin yaitu adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir angin. Lalu putaran kincir angin digunakan untuk memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Oleh karena itu, siswa dapat memahami konsep tentang gerak dan manfaat dari energi gerak menjadi listrik. Kesimpulannya simpel aja, kincir angin merupakan sumber energi dan sama dengan sumber kehidupan. 3 kata untuk percobaan ini adalah mengayomi, bergerak, dan menebar manfaat. Mungkin ada tambahan? Dan satu lagi kesimpulannya, bahwa sesuatu itu tidak akan kokoh kalau tidak punya fondasi yang kuat. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, kelompok 4 ternyata akhirnya bikin kincir angin dengan segala filosofis yang tadi sudah disampaikan, bahwa kincir angin itu menebar manfaat dari angin, bisa diubah jadi listrik, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Menarik, size-nya ada, kemudian tadi disampaikan juga sedikit mengenai nilai-nilai religius. Wih, cakep. Oh, Gokil. bisa nih kalau dibawa pulang dipakai pulang ke Belitung, Pak. Iya, dasar pesawat. Nggak jadi dapat tiket dari Pemkot DKI. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 5. Walaupun tadi kami begitu tergesa-gesa gitu ya. Karena apa? Semuanya tanpa planning mungkin ya, tanpa ya harus dicari saat itulah gitu kan, gimana segala macamnya. Oke, tantangan kami hari ini adalah membuat jembatan dari sedotan ya. Alat dan bahan itu ada sedotan, lem, lakban, lilin, gunting, pena, dan korek api. Oke, langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan jembatan ini adalah yang pertama didesain dulu atau membuat gambar jembatan. Kemudian setelah itu kami mulai membuat tiang-tiang jembatan yang sebelumnya kami lem dulu gitu ya. Kemudian membuat fondasi penahan tiang, kemudian membuat tapak jalan, kemudian membuat penahan atau penguat tiang. Dan selanjutnya adalah kami merakitnya, jadi semuanya digabung ya. Kemudian setelah itu baru kami rapikan ya. Mungkin ada yang panjang atau pendek kemudian digunting gitu. Oke. Apa filosofi yang bisa kita ambil dari percobaan kami ini? Dengan menggabungkan semua pipet ini, sedotan ini menjadi sesuatu barang yang bisa karena kan sedotan cuma satu ya Bu ya. Kemudian digabungkan mereka akan menjadi kuat ya. Artinya di sini apa? Memang kalau kita bersatu akan teguh, bercerai akan runtuh ya. Bercerai kawin lagi. Siap? Oke, kemudian di sini yang sangat kami perhatikan, memang semua ada stepnya Bu. Iya. Ada sign-nya, ada engineering-nya, ada teknologinya, ada art-nya, kemudian ada matematiknya ya. Sehingga tadi mungkin bentuknya kurang bagus karena kami tidak menggunakan Mister
Ya. Oke. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil, bisa kita merancang suatu produk, merancang sebuah jembatan ini, itu harus benar-benar direncanakan secara matang, ya. Karena kita tahu tadi kita cuma mengerjakan langsung gitu Bu ya, sehingga di saat kami mengerjakan, wah ternyata begini ya, ternyata kita, jadi di situ kita tahu kalau tidak kita buat planning yang mantap gitu. Dan harus hati-hati, terus apalagi kalau tadi kesimpulannya harus rapi ya, kerjasama yang baik gitu ya. Oke, satu kata untuk kita apa tadi? 3 katanya yaitu apa? Ide, musyawarah, dan aksi. Gitu aja. Kalau memang tidak ada aksi ya tidak akan jadi seperti ini jembatan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak, sangat menarik jembatannya. Setelah tadi diskusi paling ramai kayaknya yang ngomong ini ya, akhirnya bisa menghasilkan jembatan yang bisa lah kita pakai buat ke Bitung nanti. Oke, baik Bapak, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Iya, kejauhan kalau ke Suramadu. Yang jelas mah ini kayaknya lebih aman ketimbang naik pesawat yang ini. Banyak kita pakai jembatan daripada kita naik pesawat yang ini. Bagaimana proses pembuatannya, dan kali ini kami akan mendemonstrasikannya. Apa sih yang spesial dari robot kardus ini? Baik, untuk cara pengoperasiannya gampang banget, karena tadi di dalamnya ada smartphone, jadi kita tinggal ucapkan saja, "Oke Google." Oke Google. Apakah hari ini hujan? Tidak, di Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33.143 tidak hujan. Suhu saat ini 30 derajat dan sebagian besar berawan. Oke Google, bisakah kamu memutarkan lagu Sheila on 7 di YouTube? Menurut Wikipedia, Sheila on 7 Oke, Google. terindah yang pernah kumiliki adalah album musik pertama karya Sheila on 7. Kita putar lagi. Oke Google, di manakah Hotel Santika berada? Banyak. Hotel Santika Bangka berada di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Raya Koba, KM 5 nomor 17, Dul, Kec, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33.172. Oke Google. Oke Google, siapa penemu mesin uap? Thomas Savery dan Edward Somerset. Oke, jadi itulah untuk robot kami. Memang terlihat sederhana, tetapi di sini kami ingin mengedukasikan bahwa kemajuan teknologi itu kita udah mencapai. Nah ini ada videonya. Videonya itu bisa kita searching di YouTube, banyak, mau ada banyak pilihan ya, mau yang kupu-kupu, mau yang burung, ikan. Nah itu kupu-kupu dan banyak sekali ada ikan. Jadi naruhnya tuh harus pas. Kecil ya. Belum. Oh iya, belum. Kurang miring. Ikan. Oh iya. Sekecil ini. Sudah biasanya kalau kirainnya karena kita. Baiklah, nah itu tadi kita sudah menyaksikan bagaimana hasilnya ya, hasil dari 3D hologram sederhana ini. Kemudian di sini ada filosofi. Nah, filosofi kami di sini yaitu dari animasi 3 dimensi ini kita dapat mengambil hikmah bahwa apa yang kita lihat itu akan semakin hidup dan nyata apabila kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, seperti dimensi ini kita dapat melihat dari sisi-sisi yang lain itu kita dapat melihat gambar itu semakin nyata. Untuk penjelasannya, media 3D hologram itu akan menimbulkan rasa puas dan memunculkan daya tarik terhadap pelajaran. Siswa akan cenderung
aktif dalam proses pembelajaran karena mendapatkan pengalaman metode pembelajaran baru yang sangat menarik ketika belajar menggunakan hologram. Siswa tidak lagi hanya belajar dalam dunia maya, melainkan dapat merasakan ketika gambar yang dihasilkan itu terlihat jelas dan lebih nyata. Jadi siswa seakan-akan dapat berinteraksi langsung dengan objek pembelajaran. Kesimpulan dari kegiatan dari metode yang kami buat ini, yaitu dari media 3D hologram itu merupakan media pembelajaran yang inovatif untuk diterapkan kepada peserta didik dengan alat dan bahan yang sederhana, tentunya yang sangat mudah didapatkan, dan pembuatannya juga sangat sederhana, sehingga mereka dapat melihat objek-objek seakan-akan objek tersebut nyata. Kemudian 3 kata untuk percobaan ini: sederhana, kreatif, dan inovatif. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk kelompok 1 yang sudah memeriksa. Alhamdulillah sudah.